Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jeng di Yuna Sehat Jiwa, salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jeng akan membahas bagaimana cara sekolah dan guru melakukan pencegahan bullying di sekolah. Tentu upaya pencegahan bullying pada anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga atau anaknya sendiri, tetapi juga perlu dilakukan tempat di mana anak selalu berada, terutama di lingkungan sekolah. Sekitar 6-7 jam paling lama anak akan berada di lingkungan tersebut. Dan ada masa-masa resiko di mana anak akan dibully atau akan membuli atau mungkin menyaksikan praktek bullying. Sehingga kita harus mengantisipasi. Tidak mungkin juga seorang guru akan bisa mengawasi anak didiknya pada jam-jam istirahat atau sebelum memulai pelajaran. Bisa jadi praktek bullying ini terjadi di kamar mandi, di taman, atau di ruang kelas, atau di teras kelas, atau bahkan di perpustakaan. Kita nggak pernah tahu. Nah, oleh karena itu upaya pencegahan sangat penting sekali. Baik itu dilakukan oleh pihak sekolah maupun oleh pihak guru. Tentu oleh pihak sekolah perlu merancang sebuah desain program yang bisa digunakan untuk mencegah tindakan bullying di sekolahnya, misalnya anti bullying, atau membangun komunikasi yang efektif dengan guru dan murid, atau menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman, serta menyediakan bantuan ketika ada anak yang mendapatkan perilaku bullying atau menyaksikan perilaku bullying. Selain juga mengadakan pertemuan secara berkala, baik antar orang tua, guru, ya, bisa saja melakukan family gathering. Nah, juga guru bisa melakukan upaya program pencegahan bullying di kelasnya. Nah, selain juga membangun diskusi dan ceramah tentang mengatasi bullying, memberikan bantuan dan pendampingan psikologis, dukungan psikologis untuk anak-anak, tidak hanya korban bullying saja, tetapi juga pelakunya, bahkan saksinya pun diberikan pendampingan sehingga anak nyaman dan aman berada di sekolah. Nah, secara lebih rinci dan detail akan Bang J jelaskan, ya, akan Bang J bahas supaya apa? Pihak sekolah dan pihak guru mempunyai kemudahan untuk melakukan upaya pencegahan bullying. Nah, oleh karena itu jangan di skip, ditonton sampai akhir, berikan like, ya, komentar, serta share ke orang lain yang membutuhkan. Maraknya kasus kekerasan di sekolah makin sering ditemui, baik melalui informasi di media cetak maupun yang kita saksikan di layar televisi. Selain tawuran antar pelajar, sebenarnya ada bentuk-bentuk perilaku agresif atau kekerasan yang mungkin sudah lama terjadi di sekolah-sekolah, namun tidak mendapatkan perhatian, bahkan mungkin tidak dianggap sesuatu hal yang serius. Misalnya, bentuk perundungan atau bullying, atau mungkin intimidasi dari teman-teman, atau pemalakan, pengucilan diri dari temannya, sehingga anak menjadi malas pergi ke sekolah karena merasa terancam dan takut yang pada perkembangannya akan mempengaruhi psikologis siswa atau anak. Bisa jadi anak menjadi depresi dalam tahap ringan, dan tentunya akan berakibat pada hasil belajar di kelas. Bahkan beberapa kasus anak menjadi mengalami gangguan jiwa pada usia remaja ataupun dewasa. Dan beberapa kasus juga bisa menimbulkan percobaan bunuh diri. Pada umumnya para orang tua, guru, dan masyarakat
menganggap fenomena bullying di sekolah adalah hal biasa dan baru meresponnya jika hal itu telah membuat korban terluka atau cedera hingga membutuhkan bantuan medis. Tentunya ini dalam hal bullying fisik. Sementara itu, bullying sosial, verbal, dan elektronik masih belum ditanggapi dengan baik, padahal efek atau dampaknya jauh lebih parah karena secara masif akan mempengaruhi emosional pikiran anak. Tentu ketika sering mendapatkan bullying baik secara sosial, verbal maupun cyberbullying, bisa jadi akan mengalami depresi dan pada akhirnya mengalami gangguan jiwa. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan dampak buruk dari bullying terhadap perkembangan dan prestasi anak di sekolah, dan belum dikembangkannya sistem anti-bullying di sekolah. Selain itu, anak-anak juga masih jarang diberikan pemahaman tentang bullying dan dampaknya. Tentu melihat dampak dari bullying ini, pihak sekolah harus melakukan upaya membuat sebuah program untuk mencegah, karena mencegah tentu lebih baik daripada menangani. Memang bullying secara verbal atau secara sosial atau melalui cyberbullying, dampaknya tidak akan kelihatan karena yang dipengaruhi adalah mentalnya, pikirannya, dan emosinya. Beberapa anak mungkin tidak akan menimbulkan respon yang berarti. Artinya masih mau sekolah, masih mau mengerjakan tugas, masih mau berkumpul dengan teman-temannya, tetapi memendam rasa yang tidak nyaman, terintimidasi, dan tertekan selama proses di sekolah. Tentu orang tua terkadang tidak memperhatikan hal ini. Yang penting anak pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah dalam kondisi yang aman. Tidak tahu bahwa di dalam pikirannya menyimpan ketakutan, menyimpan pikiran-pikiran buruk tentang dirinya dan orang lain. Memang secara akademik bisa mengikuti, bahkan mungkin nilainya tetap bagus. Tetapi secara emosi, secara sosial tidak berkembang dengan baik. Karena setiap hari diintimidasi, dirundung oleh teman-temannya. Bahkan tidak jarang justru yang merundung atau membuli itu gurunya sendiri. Nah, ini tentu parah sekali. Terkadang tidak sadar, guru pun melakukan bullying terhadap anak didiknya, terutama ketika ada anak yang mendapatkan nilai jauh lebih buruk daripada teman-temannya, atau menampilkan performa yang lebih buruk, atau mempunyai kondisi fisik yang tidak seperti biasanya pada umumnya. Walaupun itu hanya verbal, hanya ucapan, tentu ini sangat bahaya bagi anak yang dibully. Apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh sekolah untuk menyelesaikan masalah bullying ini? 1. Ketika anak memberitahu pengalaman bullying yang terjadi di sekolah, sarankan orang tua harus segera menghubungi pejabat sekolah atau pihak sekolah dan bertemu dengan administrasi sekolah untuk membahas masalah bullying yang dialami oleh anaknya. Tentu ini harus disempatkan, jangan sampai menunggu anak mengalami trauma psikologis. Tentu orang tua harus memberikan waktu ruang untuk anak bercerita tentang pengalaman yang tidak menyenangkan di sekolah.
Dua, ajak anak menemui konselor sekolah secara teratur untuk membicarakan perasaannya. Bisa jadi anak tidak mau bercerita di sekolahnya, walaupun itu konselor sekolah atau guru BP, karena takut pembuli akan tahu dan akan melakukan serangan bullying berikutnya, dan mungkin akan jauh lebih kejam. Maka orang tua harus bijak mengajak menemui psikolog, psikiater, ataupun perawat spesialis keperawatan jiwa untuk membantu membicarakan pikirannya, membicarakan perasaannya, sehingga anak akan nyaman bercerita tanpa adanya ketakutan. Si pembuli akan tahu. Atau mungkin membicarakan pengalaman bullyingnya itu di luar sekolah, sehingga tidak ada murid lain yang tahu. 3. Ajarkan anak mempraktikkan perilaku untuk merespon pengganggu atau pembuli secara efektif. Ini akan membangun harga diri. Perlu anak diajarkan cara-cara untuk mengungkapkan secara verbal bahwa praktek bullying yang dilakukan oleh temannya itu membuat tidak nyaman dan ada permintaan untuk tidak mengganggunya lagi. Bisa jadi ketika anak bisa mengungkapkan secara verbal bahwa ketidaknyamanan yang dialami selama dibully kepada pembuli, maka di kemudian hari tidak akan diganggu lagi. Tentu ini tidak mudah, tapi paling tidak anak diajarkan untuk mengungkapkan secara verbal, itu akan membangun kepercayaan diri, akan membangun harga dirinya. 4. Administrasi sekolah juga memulai program di seluruh sekolah untuk menindak bullying teman sebaya. Maksudnya adalah pihak sekolah ketika ada kejadian bullying, walaupun hanya sekedar bullying secara verbal atau secara sosial, tentu harus dilakukan usaha untuk mencegah supaya tidak berlanjut ke bullying secara fisik yang mengakibatkan cedera, bahkan kehilangan nyawa dari anak didiknya. Pihak sekolah perlu membuat program pencegahan bullying, baik melibatkan murid sendiri secara langsung, guru, orang-orang yang ada di sekolah maupun orang tua. Mungkin perlu mengadakan parenting orang tua dengan mengundang pakar atau profesional kesehatan yang tahu persis tentang bullying. Bisa jadi sekolah juga harus membuat program bagaimana mengatasi atau memberikan sanksi yang positif yang tepat buat pelaku bullying, sehingga tidak melakukan kembali tindakannya itu. 5. Pastikan dengan dukungan orang tua, sekolah, konselor sekolah, anak merasa jauh lebih aman dan lebih mampu menegaskan dirinya di hadapan para pembuli. Perlu bagi korban bullying diyakinkan bahwa semua orang yang ada di sekolah maupun di rumah sangat support, sangat mendukung, dan selalu melindungi dan mendampingi anak selama proses belajar di sekolah. Tentu anak harus tahu bahwa dia akan baik-baik saja, akan merasa nyaman di lingkungan sekolah, sehingga anak tidak menjadi ketakutan, jauh lebih percaya diri, dan bisa menjalani proses belajar dengan nyaman dan aman. Jaminan ini perlu diberikan kepada sekolah. Perlu juga sekolah membuat pamflet atau poster bahwa setiap pembuli akan dilakukan sanksi, dan tentu larangan untuk membuli baik secara fisik maupun verbal kepada temannya. Selamat mencoba.